Pertarungan sengit menuju top 6. Semua mata tertuju pada Dangdut Akademi 7. Atmosfer tegang menyelimuti studio Dangdut Akademi 7 malam itu. 7 akademia berdiri berjajar, wajah mereka mencerminkan satu hal, harapan. Babak top 7 result malam kedua bukan sekedar tahapan biasa, melainkan gerbang emas menuju top 6, tempat di mana mimpi bisa terus melaju atau terhenti di ujung panggung. Pertanyaannya satu, siapa yang akan bertahan? Pemirsa setia pun menanti dengan napas tertahan. Ribuan komentar membanjiri kolom live chat. Virtual gift terus berdatangan, membentuk gelombang dukungan digital yang menentukan. Dan di tengah semua itu, nama-nama favorit mulai muncul ke permukaan. Bukan hanya dari suara juri, tetapi juga dari interaksi langsung para penonton. Inilah kisah persaingan yang tak sekadar soal suara merdu. Ini tentang strategi, dukungan, dan momentum yang tepat. Dan seperti kompetisi pada umumnya, hanya mereka yang memiliki gabungan dari semuanya yang akan tetap berdiri. Virtual gift, kunci baru yang ubah permainan. Dalam dunia kompetisi yang makin interaktif, virtual gift kini jadi senjata yang menentukan. Malam itu, bukan hanya penampilan yang memikat para juri, tapi juga besarnya jumlah virtual gift yang diterima para akademia. Dari ribuan pengguna yang menonton secara langsung, muncullah 3 nama dengan dukungan tertinggi. Arbilhan, Tasya dari Tangerang Selatan, dan Valen dari Pangasan 2. Mereka bukan hanya menerima apresiasi, tetapi juga sinyal kuat dari penonton. Kami mendukung kalian. Bahkan di detik-detik terakhir, Mia Beng dari Kuala Lumpur menerima virtual gift yang luar biasa, membuat posisi beberapa kontestan berubah drastis. Virtual gift tidak hanya menambah keseruan, tapi juga menjadi indikator kekuatan fanbase. Dan malam itu, mereka yang duduk di kursi dewan juri pun tak bisa mengabaikannya. Dunia hiburan berubah. Kini, pemirsa bukan hanya penonton, mereka adalah bagian dari keputusan. Mutia Bolango melesat lebih dulu, pecahkan ketegangan. Teriakan pecah dari kursi penonton ketika nama Mutia disebut sebagai akademia pertama yang dipastikan lolos ke babak top 7 areal malam kedua. Sorotan kamera langsung mengarah padanya. Senyum lega namun penuh air mata. Mutia, perwakilan dari Bode Bolango, mencetak sejarah sebagai akademia pertama yang mengamankan tiket ke babak berikutnya. Mutia bukan sekedar tampil apik malam itu. Dia memukau dengan teknik vokal stabil, penguasaan panggung yang matang, dan aura yang seolah menyihir. Tapi lebih dari itu, gelombang virtual gift yang mengalir deras untuknya memperlihatkan sesuatu yang tak bisa dibantah. Mutia adalah bintang favorit pemirsa. Momen pengumuman itu tidak hanya memberi nafas lega bagi Mutia, tapi juga memanaskan atmosfer studio. Kontestan lain kini sadar, tiket ke top 6 tidak lagi hanya soal kualitas suara. Dukungan publik adalah kekuatan nyata. Gia Bolango maju di tengah ketegangan. Ketika nama Gia diumumkan sebagai akademia kedua yang masuk ke top 6, suasana studio mendadak pecah dengan teriakan. Gia dengan wajah tak percaya melangkah ke depan panggung. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, ini kemenangan emosional yang lahir dari kerja keras dan konsistensi di setiap babak. Gia bukan tipe kontestan yang banyak drama. Ia bekerja dalam diam, membangun basis pendukung yang setia dan solid. Tapi malam itu, kerja kerasnya terbayar. Lagu yang ia bawakan malam sebelumnya menggetarkan juri dan penonton. Ia tidak hanya bernyanyi, tapi menyampaikan perasaan. Gia menjadi simbol bahwa mereka yang sabar dan konsisten bisa mencuri perhatian di waktu yang tepat. Dan saat panggung makin panas, kehadirannya di top 6 menjadi peringatan. Persaingan baru saja dimulai. Bila Bogor, penyelamatan tak terduga. Dewan juri akhirnya mulai bergerak. Dari 3 kursi kehormatan, 1 suara menentukan siapa yang akan diselamatkan. Dan nama yang pertama kali disebut, Bila dari Bogor. Tangis haru tak bisa ditahan. Bila menjadi akademia ketiga yang mendapatkan tiket emas menuju top 6 Dangdut Akademi 7. Penyelamatan ini sempat menuai tanya,
Beberapa mengira Bila akan gugur malam itu. Namun tampaknya juri punya pertimbangan berbeda, stabilitas vokal, ekspresi panggung, dan mungkin potensi yang belum sepenuhnya meledak. Bila membuktikan bahwa kadang keputusan datang di saat tak terduga. 1 tiket juri sudah diberikan, 2 masih tersisa. Dan atmosfer di studio pun semakin intens, seperti busur panah yang siap dilepaskan. Valen Pamekasan, kejutan tak terduga dari Timur Jawa. Studio kembali bergemuruh ketika nama Valen disebut. Dari daerah Pamekasan, Akademia 1 ini sebelumnya kerap berada di posisi abu-abu. Tak sepenuhnya aman, tapi juga belum pernah benar-benar di ujung tanduk. Namun malam itu, semuanya berubah. Dewan juri sepakat memberi Valen tiket menuju top 6. Penampilan Valen memang menyimpan daya ledak. Teknik cengkoknya yang lembut namun kuat, dikombinasikan dengan ekspresi panggung yang semakin matang, membuatnya tampil beda malam itu. Bahkan Dewan juri tak menahan pujian. Salah satu juri menyebut, ada sisi emosional yang tidak kami duga muncul dari Valen malam ini. Dukungan publik terhadap Valen juga meningkat tajam, terlihat dari jumlah virtual gift yang ia terima. Nama Valen pun bergeser dari underdog menjadi challenger. Tak sedikit yang memprediksi, Valen bisa jadi kuda hitam yang menyulitkan dominasi para unggulan. Tasya Tangerang Selatan, lolos setelah drama penantian. Sisa kuota tiket terus menyempit. Ketegangan pun memuncak saat hanya 4 akademia tersisa dan belum satu pun dari mereka mendapat kejelasan. Di tengah atmosfer tegang itu, Dewan juri menyebut nama yang mengejutkan banyak orang, Tasya dari Tangerang Selatan. Banyak yang menyangka Tasya tak akan dipilih. Penampilannya malam itu memang emosional, namun sempat dianggap kurang stabil. Tapi satu hal yang tak bisa diabaikan, kekuatan fanbase-nya. Virtual gift untuk Tasya berada di peringkat 5, cukup untuk menunjukkan bahwa ada massa yang loyal mendukungnya. Saat namanya disebut, air mata pun mengalir, bukan hanya dari Tasya, tapi juga dari para pendukungnya yang memenuhi studio. Ini adalah bukti bahwa kadang semangat dan kerja keras, meski tak selalu sempurna, masih bisa membuahkan hasil. April Cirebon, penyelamatan terakhir sebelum duel panas. 1 tempat tersisa. 4 nama menunggu dengan tegang. Suasana di studio begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar. Dan ketika nama April disebut, sorakan meledak bersamaan dengan tangisan haru. April dari Cirebon berhasil mengamankan posisi kelima menuju top 6 Dangdut Akademi 7. April adalah contoh akademia dengan grafik performa naik turun. Namun dalam beberapa penampilan terakhir, ia menunjukkan progres yang signifikan. Juri menyadari hal itu dan mengapresiasinya. Maka, tiket terakhir yang bisa diselamatkan juri diberikan kepadanya. Dengan itu, tersisalah 2 nama yang belum disebut, Arbil dari Asahan dan Shakira dari Sidrap. Keduanya kini berada dalam posisi kritis. Dan yang tersisa kini hanyalah 1 tiket terakhir yang akan menjadi penentu akhir di malam paling emosional itu. Duel terakhir, Arbil Asahan versus Shakira Sidrap. Semua mata kini tertuju pada 2 sosok di tengah panggung. Arbil dan Shakira berdiri berdampingan. Jantung mereka berpacu cepat. Satu di antara mereka akan terus melaju. Yang lainnya harus menerima kenyataan pahit. Hitungan mundur dimulai. 3, 2, 1. Nama yang disebutkan Arbil. Sorakan pun kembali pecah. Kali ini dibarengi dengan kesedihan yang tak bisa dihindari. Itu berarti Shakira Sidrap harus meninggalkan panggung Dangdut Akademi 7 malam itu. Shakira bukan akademia biasa. Dari awal kompetisi, ia menjadi sorotan karena kemampuannya mengolah nada dan emosinya saat bernyanyi. Namun malam itu, persaingan terlalu ketat. Meskipun berada di peringkat kedua perolehan virtual gift, keputusan akhir tetap berada di tangan juri. Shakira tersenggol, perpisahan yang menyayat hati. Shakira Sidrap melangkah ke depan. Wajahnya menunjukkan campuran antara kesedihan dan rasa syukur. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan terima kasih kepada Indosiar, para juri, pelatih, pengurus asrama, hingga kedua orang tuanya.
Setiap kata-kata yang ia ucapkan membuat studio terdiam dan banyak mata yang berkaca-kaca. Ia tak lupa menghaturkan rasa terima kasih mendalam kepada para pendukung yang telah mengirimkan virtual gift dan doa. Dukungan mereka, katanya, menjadi kekuatan terbesar yang membawanya sejauh ini. Meskipun langkahnya terhenti, Shakira telah menunjukkan bahwa ia adalah talenta sejati yang tak akan hilang begitu saja. Juri menenangkan, mengatakan bahwa perjalanan Shakira baru dimulai. Usianya masih sangat muda, potensinya belum habis, dan kehadirannya di panggung ini hanyalah awal dari langkah besar di masa depan. Studio pun berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Sebuah